Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rimaulidah Intahaya dari Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Bilfat. Di video kali ini, saya akan membahas soal tentang rancangan percobaan. Baik, langsung saja, ini dia permasalahannya. Karantina tumbuhan ingin mengetahui pengaruh fumigan metilbromid sebagai pembasmi serangga gudang terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. Untuk itu, dilakukan percobaan sebagai berikut. Benih kacang hijau diberi fumigan dengan dosis 0 gram per meter kubik, 16 gram per meter kubik, 32 gram per meter kubik, 48 gram per meter kubik, dan 64 gram per meter kubik. Fumigasi dilakukan selama 2 jam. Benih kacang hijau yang sudah difumigasi ini dikecambahkan dengan metode kertas hisap. Benih yang dikecambahkan diasumsikan homogen. Setelah 7 hari diperoleh hasil kecambah sebagai berikut. Nah, itu sudah ada hasilnya. Di situ ada 8 kali ulangan untuk masing-masing dosis atau masing-masing perlakuan. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan rancangan apa yang sesuai dengan penelitian yang dimaksud, dan yang kedua adalah lakukan analisis yang sesuai dengan rancangan tersebut dan gunakan taraf nyata 0,05. Nah, jadi yang pertama-tama, oke, kita kecilkan dulu. Yang pertama adalah kita tentukan dulu rancangannya yang sesuai dengan masalah tersebut. Jadi rancangannya adalah yang sesuai adalah karena dia perlakuannya kemudian hanya diulang saja, maka ini adalah menggunakan rancangan acak lengkap. Jadi kita tulis dulu rancangannya. Rancangan acak lengkap. Nah, setelah mengetahui rancangan apa yang digunakan, kemudian kita menyusun hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu ada H0 dan H1. Yang pertama, H0-nya di sini adalah H0-nya ini pemberian fumigan tidak berpengaruh secara nyata terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. Nah, kemudian yang H1-nya berarti pemberian, oke, kita copy saja. Pemberian fumigan ini berpengaruh terhadap daya tumbuh benih kacang hijau, ya. Nah, setelah ditemukan hipotesisnya, setelah menentukan hipotesis, kemudian kita mulai ke penghitungannya. Jadi ini datanya tadi sudah saya pindahkan di sini. Nah, ulangannya ada 8 kali ulangan dan dosisnya ada 5 atau perlakuannya itu ada 5 macam. Gitu ya. Yang pertama yang harus kita tentukan adalah total untuk masing-masing perlakuan dan masing-masing ulangan. Jadi yang pertama untuk total dari ulangan, masing-masing ulangan, yang pertama kita gunakan fungsi sum saja. Nah, dari sini. Kemudian kita juga mencari rata-ratanya. Jadi pakai average. Dari sini juga. Kemudian tinggal kita tarik saja rumusnya. Nah, kemudian untuk yang ini juga sama, kita pakai fungsi sum untuk menjumlahkan semuanya atau untuk mencari totalnya dari masing-masing perlakuan. Kemudian tinggal kita tarik sampai di sini.
Kemudian ini adalah rata-rata umumnya dari rata-rata ini. Gitu. Nah, setelah itu kita juga tentukan T-nya. T-nya di sini adalah perlakuan, jumlah perlakuannya di sini ada 5 ya. Dosisnya di sini, pemberian dosisnya ada 5. Jadi T-nya adalah 5. Kemudian R-nya itu adalah ulangan. Di sini ulangannya ada 8. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita menentukan FK-nya. Di sini FK-nya rumusnya adalah Y kuadrat per T kali R. Nah, Y-nya itu adalah total keseluruhan dari yang sudah kita jumlahkan tadi. Oke, kita kasih tebal. Kemudian kita hitung untuk Y-nya, dikuadratkan, kemudian dibagi dengan T kali R. T-nya ini kemudian kita kalikan dengan R-nya. Nah, diperoleh FK-nya sekian. Kemudian langkah selanjutnya setelah menentukan FK, kita menentukan DB-nya. Jadi DB untuk masing-masing ada DB perlakuan, DB galat, dan juga DB totalnya. Nah, yang pertama, DB perlakuannya, di sini rumusnya adalah T-1. Di T-nya ini tadi 5, kemudian dikurangi 1. Nah, udah. Kemudian selanjutnya yang dicari adalah DB totalnya, yaitu rumusnya adalah T kali R min 1. Begini. Kemudian untuk galatnya, yaitu DB total kita kurangi dengan DB perlakuan. Selanjutnya kita menghitung JK atau jumlah kuadratnya. Yang pertama adalah JKP. JKP-nya ini kita hitung menggunakan sum square. Sum square dari total masing-masing perlakuan ini. Kemudian kita bagi dengan R atau dikurangi FK-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita menghitung JK total. Itu pakai rumus sum square juga. Dari seluruh data ini, kemudian dikurangi dengan FK. Nah, seperti ini. Kemudian untuk JK galatnya, yaitu JKT atau JK total kita kurangi dengan JKP atau JK perlakuan. Nah, sudah muncul hasilnya. Selanjutnya yang kita hitung adalah KT atau kuadrat tengah. Yang pertama, kuadrat tengah perlakuan. Di sini adalah JKP dibagi dengan DB perlakuan. Kemudian sama untuk galatnya, KTG atau kuadrat tengah galatnya adalah JKG dibagi dengan DB galat. Sudah, yang ini kosong. Oke. Kemudian setelah itu kita akan menentukan F hitungnya. Di sini rumusnya adalah KTP atau kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan KTG atau kuadrat tengah galat. Sehingga didapat F hitnya adalah 51,36 sekian. Kemudian ini yang kosong. Nah, kemudian kita mencari nilai F tabelnya. F tabelnya di sini tadi diminta dengan taraf nyatanya 0,05. Jadi F tabelnya ininya adalah 0,05. Rumusnya adalah bisa dicari dengan F inverse dari 0,05. Kemudian DB perlakuan
dan dB galatnya. Nah, sehingga diperoleh F tabelnya adalah 2,6414 sekian. Seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan KK atau koefisien keragaman. Ya, saya tulisnya di bawah sini, di bawah FK. Yang rumusnya adalah SQRT dari nilai KTG atau kuadrat tengah galat, kemudian kita bagi dengan rata-rata keseluruhan atau rata-rata umumnya yang ini tadi. Nah, sudah kita hitung. Nah, kemudian bisa kita jadikan persen saja supaya lebih mudah. Nah, sudah muncul. Nah, kemudian ini untuk keterangannya, jika F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, maka H0-nya ditolak dan H1 diterima, atau dia memiliki perbedaan yang sangat nyata. Jadi kita kasih 2 seperti ini, sehingga kesimpulannya saya tulis di sini. Karena F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka H0-nya ditolak dan H1 diterima. Atau pemberian fumigan ini berpengaruh secara nyata terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. Nah, jadi oke, sebentar kita atur dulu. Nah, sehingga kesimpulannya dari perhitungan ini tadi adalah karena F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka H0-nya ini ditolak dan H1 diterima, atau pemberian fumigan metil bromid ini berpengaruh secara nyata terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. Dan juga untuk koefisien keragamannya, karena di sini kita dapatkan hasilnya adalah 4%. Nah, dimana jika koefisien keragaman itu kurang dari 20%, maka datanya adalah berdistribusi normal. Sehingga dari penelitian ini tadi, dari hasil analisis yang kita lakukan, datanya sudah berdistribusi normal. Dan kesimpulannya adalah fumigannya ini berpengaruh terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. Sekian hasil analisis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.